Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Mangkuk Emas Nenek. Pada suatu hari, di sebuah kota kecil, hiduplah dua pedagang keliling yang menjual berbagai perabot rumah tangga yang terbuat dari plastik, kayu, maupun dari stainless. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan ingin cepat untung. Bahkan, ia berani melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pedagang kedua merupakan orang yang sederhana, tekun, jujur, dan apa adanya. Kedua pedagang perabot ini biasa berkeliling, menjajakan barang bawaannya dari rumah ke rumah. Suatu hari, pedagang tamak melewati rumah seorang nenek yang hidup sederhana bersama satu orang cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu ia berkata, "Cucuku ini ingin peralatan makan yang baru. Maukah kau menukar beberapa peralatan makan yang kau bawa itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang tamak itu mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Dalam hatinya ia berkata, mangkuk ini terbuat dari emas murni. Emas murni sebesar mangkuk ini harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek itu tidak mengetahuinya. Muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak itu. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia pun berkata kepada si nenek, "Nek, mangkuk nenek ini sudah terlalu tua, jadi tidak ada harganya lagi. Tapi kalau nenek mau, aku akan menukarnya dengan 1 sendok." Si nenek mendesah kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini adalah warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek. Tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Berselang beberapa jam setelah itu, pedagang kedua yaitu si pedagang sederhana dan jujur juga melewati rumah si nenek tersebut. Si nenek pun memanggilnya dan berkata, "Maukah kau menukar mangkuk tuaku ini dengan beberapa peralatan makan yang kau jual itu?" tanya nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya pun tampak berkerut-kerut. Si pedagang itu berkata, "Nek, mangkuk nenek ini terbuat dari emas. Dengan emas murni sebesar mangkuk nenek ini, harganya jadi sangat mahal. Bahkan semua barang-barang yang aku bawa ini pun tidak sebanding nilainya dan tidak akan cukup untuk membayarnya. Mangkuk emas nenek ini harganya puluhan juta, Nek." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku peralatan makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, Nek, kalau begitu. Aku berikan semua barang dagangan ini dan juga semua uang yang aku bawa," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk emas yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk emas itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia sangat menyesal karena bersikap serakah
sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji sejak saat itu dan untuk selamanya tidak akan bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup sejahtera setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari. Dan ia pun selalu berpegang teguh pada prinsip hidupnya, yaitu sederhana, jujur, dan sabar. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya yaitu, ingin untung malah buntung. Itulah kira-kira pernyataan yang tepat untuk menggambarkan nasib si pedagang yang tamak tadi. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sedangkan orang yang jujur akan selalu mendapatkan keberuntungannya sendiri dimanapun ia berada. Keuntungan dari hasil berdagang haruslah diperoleh dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa menipu ataupun membodoh-bodohi orang lain. Janganlah memanfaatkan kelemahan ataupun kekurangan orang lain dengan membodoh-bodohinya demi mendapatkan keuntungan yang besar, karena hal itu sama sekali tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Selain pahala dan keberkahan, Allah Ta'ala pun akan mengaruniakan kesejahteraan dunia pada orang-orang yang berdagang secara jujur. Oleh karenanya, marilah kita jauhi sifat tamak, menipu, dan membodoh-bodohi orang lain. Sebaliknya, marilah kita melaksanakan sikap fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Demikianlah tadi sebuah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menyukai video seperti ini dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan mengklik tombol like dan juga subscribe, dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.